dahsyat. Amin Bapak Ibu. Yes. Mari kita akan sama-sama bersukacita, sama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ikuti, dan dari awal ini Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu menaruh hati, ketika mulut kita memuji Tuhan, ada integritas Tuhan di dalamnya, ada pujian penyembahan yang dinaikkan di tempat kita masing-masing, dan saya percaya kuasa hadirat Tuhan dahsyat. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur seluruh jemaat Tuhan bersama-sama di dalam ibadah online ini. Tidak kurang kuasa-Mu Tuhan untuk melawan kami, tidak kurang Tuhan kekuatan-Mu, kedahsyatan-Mu, kehebatan-Mu, pengendalian-Mu atas hidup kami. Tuhan Yesus beracara Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah raya ini Tuhan menjadi tempatnya Tuhan, menjadi mezbah kami untuk menaikkan ucapan syukur, sorak-sorai, kemuliaan, kemenangan hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus hadir dalam setiap perkataan kami, dalam setiap pujian kami, biar mata kami melihat kuasa Tuhan, melihat kehadiran Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar ibadah ini Tuhan membawa kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, membawa kami lebih lagi mengenal Engkau. Kami yang hidup di dalam sistem kerajaan Allah, kami mengucap syukur, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Apapun keadaan kami, yang lebih penting daripada semua itu adalah penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan, berjalan bersama Tuhan yang lebih penting bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Roh yang terus menjadi penolong kami. Kami bersyukur punya pimpinan seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan hidup kami serahkan Tuhan tubuh kami pagi hari ini, jiwa kami, pikiran, hati dan kehendak kami dan roh kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penuhi kami, isi kami Tuhan dengan setiap perkataan firman Tuhan. Isi kami Tuhan Yesus dengan setiap pujian penyembahan, sehingga membawa kami menjadi anak-anak yang menyenangkan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua warna anugerahnya. Kalau kita hidup sampai hari ini, semua kabar kebaikan. Hidup
Saya ucapkan syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik, sebab anugerah-Mu yang terus menyertai kami hari lepas hari Tuhan. Sepanjang tahun ini tak pernah Tuhan tinggalkan kami. Sepanjang tahun ini Tuhan Kau lindungi jagai kami. Kalau kami ada sampai dengan hari ini, kami menikmati hadirat Tuhan. Kami sama-sama bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hidup kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Biar sepanjang hidup kami, mulut kami pakai untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan tahun 2021 yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau sampai dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Setiap perkataan firman Tuhan memberikan kemerdekaan, setiap perkataan firman Tuhan memberikan tuntunan, setiap perkataan firman Tuhan yang menyelamatkan hidup kita mengucap syukur. Sebab banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama pakai waktu ini untuk bersatu, pejamkan matamu, arahkan pikiran hatimu kepada Tuhan. Bapa yang selalu mengerti, Tuhan yang berbuat banyak bagi kita. Bapak, terima kasih. Kalau siang hari ini kami pakai waktu yang baik ini Tuhan untuk mengucap syukur, untuk mengingat betapa baiknya Tuhan, untuk mengingat banyak perbuatan Tuhan dalam hidup kami, untuk mengingat setiap pengalaman bersama Tuhan. Bersyukur untuk firman-Mu yang terus menyertai sepanjang hidup kami, yang meneguhkan kami, yang mengarahkan kami, membawa kami ke dalam jalan kebenaran. Kami bersyukur Tuhan, besar perbuatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau tuntut kami, Kau ingatkan kami, Kau arahkan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah. Terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan yang ditabur di dalam pikiran hati kami, yang membawa roh kami. Terus Tuhan tambahkan iman, percaya. Semakin lagi kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan, perkataan-Mu, perbuatan-Mu terjadi dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, pakai lidah mulutnya Tuhan, menjadi alat-Mu, memberitakan, menyampaikan kehendak-Mu dalam hidup kami. Syukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau berbuat. Bersyukur Tuhan. Banyak
Bersyukur buat firman, bersyukur Tuhan Kau Allah yang peduli. Bersyukur setiap perkataan-Mu menyelamatkan, menolong hidup kami. Kasih-Mu besar, setia-Mu Tuhan, tak pernah Kau biarkan kami. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja-Mu Tuhan, Yesus kasih karunia, untuk jemaat Tuhan yang setia, bersama-sama mengikatkan diri Tuhan dalam persekutuan indah bersama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pribadi lepas pribadi, Tuhan yang nuntun, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membawa langkah-langkah kami menjadi langkah-langkah kemenangan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, setiap firman-Mu yang menguatkan, setiap janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menggenapi setiap janji-Mu bagi kami, rencana-Mu bagi kami indah. Terima kasih Tuhan, masa depan hilang gemilang. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap jalan-jalannya Tuhan. Ketika kami ada dalam persimpangan, firman-Mu yang berkata carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, besar kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan, anak-anak kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Kasih damai sejahtera sukacita, kemurahan, kebaikan Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Kami bersyukur Tuhan, menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dari ucapan syukur kami memenuhi hadirat-Mu Tuhan. Ampuni untuk setiap dosa kesalahan yang kami lakukan, baik kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak. Ampuni kami Tuhan. Namun kami bersyukur punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, yang selalu memberikan kami keselamatan, yang selalu memberikan kami kebaikan dan kasih-Mu. Bicaralah Tuhan, penuhi kami dengan setiap firman Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang ditabur di dalam hati kami akan bertumbuh dan akan berbuah untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, marilah kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri judul, nggak tahu kenapa hari ini pujiannya mengagungkan Tuhan. Amin. Pujiannya selalu kita harus menyembah Tuhan. Dan judul kebenaran firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini pun adalah andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Ini kita ambil dari kitab Mazmur 31 ayat 1 sampai 25. Nanti aja bisa dibaca karena panjang. Kita tahu kitab Mazmur adalah kitab yang memiliki banyak genre atau bentuk tulisan. Ada Mazmur doa, ada Mazmur pujian, ada Mazmur pengajaran, ada Mazmur pengangkatan raja, dan ada macam-macam Mazmur lainnya. Mazmur 31 adalah sebuah Mazmur doa, sebuah doa yang sangat pribadi sifatnya, yang mengungkapkan kesusahan dan mengungkapkan ratapan yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena banyaknya musuh, karena banyaknya penyakit, karena ditinggalkan oleh teman, sehingga Mazmur ini menjadi sebuah Mazmur yang mewakili jeritan orang beriman yang sedang ada di dalam kesulitan seperti kita saat ini. Saya percaya kita semua saat sekarang sedang ada di dalam kesulitan.
Di dalam Mazmur 31 kita bersama-sama bisa menemukan sesuatu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ketika engkau dan saya banyak mengalami kesulitan, ketika engkau dan saya banyak mengalami penderitaan dan penindasan di dalam perjalanan hidup ini. Nabi Yeremia pun pernah mengutip dari Mazmur 31 di ayat yang ke-14 untuk mengungkapkan rasa sedih dan takutnya. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengutip Mazmur 31 ini pada ayat yang 6a. Yuk kita buka Mazmur 31 ayat 6a. Apa yang dikatakan di sana? Nah, inilah yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Perdalam kita baca bersama 1, 3. Perdalam tangan-Mu usahakan. Inilah ayat yang dikutip oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Kita percaya dan beriman sungguh bahwa Tuhan yang menciptakan kita, yang menebus segala dosa dan kesalahan kita, Dia yang merancangkan sebuah masa depan yang baik untuk kita, yang selalu mencari dan mengandalkan Dia. Saya mau katakan, di dalam anugerahnya kita boleh hidup. Amin. Ya. Di dalam kemurahannya kita boleh ada, di dalam kebaikannya kita boleh berjalan. Namun di situ juga kita harus senantiasa ingat bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan dan ada bagian yang Tuhan juga lakukan untuk kita. Walaupun kita tahu bahwa burung tidak menabur tetapi dia dipelihara oleh Tuhan, tetapi ada yang dikerjakan oleh burung tersebut pada masa-masa sulitnya, yaitu dia terbang ke sana kemari untuk mencari makan. Dan saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita nyata. Amin. Ya, saya juga berpikir kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tidak hanya duduk diam lalu pemeliharaan itu menjadi bagian kita. Kita harus bekerja untuk menghidupi kehidupan ini, dan Tuhanlah yang akan memberkatinya. Jadi, jikalau pada saat-saat sulit, ketika kita berada di dalam persoalan besar di dalam hidup ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, pemazmur ingin mengatakan kepada kita bahwa engkau dan saya di dalam menjalani hidup ini jangan pernah mengandalkan manusia. Inilah yang pemazmur ungkapkan, di mana dia mengalami banyak pergumulan yang sulit. Kalau kita perhatikan Mazmur 31 ayat 1 sampai 9, ada pengulangan-pengulangan kalimat yang berbeda, tetapi memiliki arti yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa sang pemazmur pada hari ini ingin berkata kepada kita, jangan pernah mengandalkan manusia. Karena dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, Mazmur 31 dikatakan, ayat yang kedua, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Bangsa Israel pernah mendapat malu di dalam perjalanan sejarah hidup mereka. Pada saat mereka mau memberontak terhadap Asyur, mereka ingin mengandalkan pertolongan bangsa Mesir. Padahal kalau kita membaca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30, Tuhan sudah mengingatkan sekali-kali, jangan engkau minta pertolongan kepada Mesir. Engkau akan kecewa, engkau akan sia-sia. Tetapi mereka melihat bahwa situasi pada saat itu sangat menakutkan, sehingga mereka tetap memohon pertolongan kepada bangsa Mesir dan tidak mengendahkan nasihat oleh Nabi Yesaya. Saya mau katakan, minta pertolongan kepada manusia, kepada orang, bukan tidak boleh. Yang tidak boleh adalah mengandalkan manusia itu. Kalau kita sudah mengandalkan manusia, berarti kita menjadikan orang itu Tuhan kita. Pengalaman mengatakan bahwa mengandalkan manusia sewaktu-waktu ada hasilnya. Tetapi itu bukan yang Tuhan mau.
Pengalaman mengandalkan manusia sewaktu-waktu akan memuaskan kita. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5. Mari kita buka. Ini bukan saya yang berkata, tapi Tuhan yang berkata. Mari kita baca bersama. 1, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini firman Tuhan yang berkata. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sebaliknya, kita baca Yeremia 17 ayat 7. Ini luar biasa sekali ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kontras sekali. Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi di ayat 7 dia katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, bahwa orang yang mengandalkan manusia akan hidup di dalam kutuk, dan yang mengandalkan Tuhan akan hidup di dalam berkat. Kita pun bisa kecewa kalau kita minta tolong kepada orang lain, lalu orang itu menolak kita. Saya percaya kita semua pernah mengalami hal itu. Ketika kita datang minta tolong sama orang, dan orang itu menolak permintaan tolong kita, apakah kita tidak merasa kecewa di dalam hati kita? Ya, kita akan merasa kecewa. Dan apa akibat dari rasa kecewa kita? Akan timbul rasa benci. Dan setelah timbul rasa benci di dalam hati, apakah kita masih tetap dekat dengan Tuhan? Hanya kita yang akan menjawab. Karena ketika timbul rasa benci di dalam hati kita, tidak mungkin ada damai sejahtera yang menguasai hidup kita. Makanya firman Tuhan wanti-wanti kepada kita, terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Sekali lagi, saya mau katakan, minta tolong kepada manusia, kepada orang bukan tidak boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah kalau kita kemudian dalam hati kita diam-diam mengandalkannya. Sekali kita datang kita minta tolong, kita ditolong. 2 kali kita datang minta tolong, kita ditolong. 3 kali kita datang mungkin kita ditolong. Dan orang itu akan menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Juga lupa kita kepada Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dan juga saya mau katakan, sebaik-baiknya orang, kalau memang hatinya sedang moodnya baik, dia akan menolong terus. Tetapi ketika dia ada konflik, kita datang, kita ditolak. Alasan dia menolak kita tidak tahu. Mungkin di dalam keluarga, di dalam pribadinya ada masalah sehingga kita ditolak. Dan ketika kita sudah mendapat pertolongannya, terus menerus kita ditolak, ada rasa kecewa di dalam kehidupan kita. Inilah yang tidak boleh. Untuk itu mari kita mau tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Ketika engkau kecewa, ketika engkau sakit hati, maka terputuslah hubunganmu dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita pada hari ini. Jika kita sekarang kehilangan damai sejahtera, sebab kita menunggu pertolongan orang lain yang kita andalkan terhadap persoalan yang sedang kita hadapi, berarti ada hal yang salah. Apalagi kalau sampai hari ini kita masih marah dan benci dengan seseorang hanya karena orang itu tidak menolong kita.
celakalah hidup kita. Kita tidak akan punya kekuatan untuk bisa melanjutkan hidup yang lebih baik, sebab berkat Tuhan tidak ada di atas kehidupan kita. Maka caranya apa? Bertobatlah dan berhentilah mengandalkan manusia. Mazmur mengatakan, kalau engkau ingin hidupmu diberkati, bertobatlah dari mengandalkan manusia. Minta tolong tidak masalah, tapi jangan jadi andalan kita. Siapapun yang ada di sekitar kita, jangan jadikan andalan di dalam kehidupan kita, tetapi andalkanlah Tuhan di dalam setiap langkah perjalanan hidupmu. Yang kedua, pemazmur ingin mengingatkan kita, kalau kita dalam kesesakan, berdoa dan percaya. Itu kita bisa baca di dalam Mazmur 31 ayat 10 sampai dengan 19. Merupakan ungkapan doa minta tolong di tengah kesengsaraan dan ungkapan iman di hadapan Tuhan. Mari kita baca ayatnya yang 15. Mazmur 31 ayat 15. Kita baca bersama-sama, 1, 3. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Puji Tuhan. Ini artinya, kalau kita sedang sengsara, kalau kita sedang dalam masalah, kita berdoa. Engkau dan saya diingatkan oleh pemazmur pada hari ini. Engkau harus yakin dan percaya bahwa di dalam Tuhan tersedia pertolongan. Amin. Iya. Kita mungkin berdoa, tetapi kita juga mau mengatur Tuhan. Kita rasanya akan puas kalau Tuhan menjawab seperti apa yang kita doakan. Inilah yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita mau ini, kita mau itu, seolah kita mau mengatur Tuhan. Saya mau katakan, kalau kita butuh uang, yakinlah bahwa Tuhan bisa menolong kita. Amin. Ya, walaupun jenis pertolongan Tuhan tidak selalu ada dalam bentuk uang. Kalau kita sakit, kita mau sembuh, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menolong walaupun bentuk pertolongan Tuhan. Jawaban dari doa itu tidak selalu dalam bentuk kesembuhan. Kalau kita membutuhkan pekerjaan, yakinlah Tuhan sanggup memberikan pekerjaan itu kepada kita, walaupun jenis pekerjaan yang kita dapat belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya mau katakan, apakah seorang akunting harus selalu kerja di akunting? Apakah seorang arsitek harus selalu kerja sebagai seorang arsitek? Apakah seorang ahli hukum, sarjana hukum harus kerja sebagai sarjana hukum? Belum tentu. Tuhan sanggup pakai berbagai cara untuk kita dapat menghasilkan uang untuk menghidupi kehidupan kita. Kadang-kadang pandangan kita selalu fokus dengan apa yang kita mau. Kita mau mengatur Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan saya yang sesuai dengan bidang saya. Saya pun seperti itu kalau doa. Saya katakan sama Tuhan, jujur saya katakan, Tuhan berikanlah kami pekerjaan sebagai seorang arsitek, Tuhan. Tapi Tuhan katakan, salah doamu, kamu mau ngatur saya. Akhirnya saya katakan, Tuhan, pekerjaan yang terbaik kau berikan kepada anak saya, Naomi, Tuhan. Dan akhirnya sekarang dia memperoleh pekerjaan yang tidak disangka-sangka. Dia bisa mengatur hidupnya. Dia senang dengan pekerjaan itu. Akhirnya dia jujur berkata, tapi aku memang sekolah lulus arsitek, tapi aku nggak suka di belakang meja menggambar. Astaga. Inilah kenyataan hidup. Inilah realita hidup yang harus kita yakini dan kita jalani. Apakah kalau kita sebagai seorang arsitek, kita harus bekerja sebagai arsitek? Kalau nggak dapat pekerjaan arsitek, kita nggak bekerja seumur hidup. Orang Batak bilang apa? Matilah kau. Kenapa dia nggak makan? Inilah kehidupan.
Yang pemazmur ingin ajarkan adalah ketika engkau berdoa, engkau harus percaya bahwa di dalam Tuhan tersedia pertolongan. Amin. Ya, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Meskipun ada waktu dan cara Tuhan yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan, engkau harus percaya bahwa di dalam Tuhan ada pertolongan. Di dalam Tuhan ada jawaban. Walaupun tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan memperhatikan hidupmu. Ini yang harus kita camkan. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang berdoa lalu hatinya masih bimbang bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Memang terkadang apa yang kita inginkan dengan Tuhan punya cara kadang-kala tidak ketemu dan berbeda. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan sanggup. Kita harus tahu bahwa Tuhan bisa menolong kita dan kita harus percaya akan hal itu. Kita berdoa, tetapi juga harus bersedia menerima cara Tuhan dalam menyelesaikan persoalan kita. Untuk itu, hati kita harus peka dengan suara Tuhan. Caranya bagaimana kita bisa peka dengan suara Tuhan? Adakan relationship yang baik dengan Tuhan. Adakan hubungan yang setiap saat terkoneksi dengan Tuhan dimanapun engkau berada. Karena sebagai anak-anak Tuhan, tidak harus ada tempat khusus untuk kita berdoa. Benar? Iya. Dimanapun kita bisa berdoa, dimanapun kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Itulah bedanya kita dengan orang di luar sana. Harus ada jamnya berdoa, harus ada waktunya. Anak Tuhan, kapan waktu mau datang silakan. Mau doa pakai bahasa apa? Sunda, Jawa, Inggris, Prancis, Arab, Tuhan tahu. Nggak usah kita khawatir, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha tahu. Tuhan Maha mengerti. Dia tahu apa yang menjadi keinginan hatimu. Bahkan sebelum kita berdoa, sebelum kita mengucapkan ucapan dari mulut bibir kita, Tuhan sudah tahu apa yang kita inginkan. Amin. Ya, inilah dahsyatnya Tuhan. Amin. Kita berdoa juga harus bersedia menerima cara Tuhan dalam menyelesaikan persoalan kita. Itulah sebabnya ada doa Getsemani, ada doa Bapa Kami, yang di dalam bagian itu ada kalimat Yesus yang berkata, bukan kehendakku tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memberikan yang terbaik, karena kita harus yakin dan percaya Tuhanlah yang akan memberikan yang terbaik kepada kita, dan harus yakin yang terbaiklah yang akan kita terima dari Tuhan. Apa yang membuat kita tetap aman pada masa sulit? Berdoa dan percaya. Tidak hanya percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, tetapi juga percaya akan cara-cara yang Tuhan lakukan yang kadang-kadang membuat kita tidak mengerti. Minta sembuh, tetapi Tuhan tidak sembuhkan. Namun Dia punya cara untuk menguatkan kita di dalam menghadapi rasa sakit kita, sehingga kita juga dapat menghibur dan menguatkan orang lain. Kita harus ingat, apa yang sekarang kita dapat mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi ini masih dalam proses yang panjang. Satu saat nanti akan sampai waktunya, kita akan tahu apa yang kita doakan itu Tuhan jawab dengan sempurna dan indah. Semua tidak ada yang instan, semua membutuhkan proses. Amin. Yang ketiga, apa yang pemazmur katakan kepada kita? Mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengucap syukur dan setia di dalam melayani Tuhan. Mazmur 31 ayat 20 sampai 25
adalah ajakan untuk kita selalu mengucap syukur dan mengasihi Tuhan. Bagian ini masih dilatar belakangi bagaimana pemazmur pada saat itu berada dalam masa-masa yang sangat sulit, dalam masa-masa yang tidak nyaman, sebab masih banyak orang yang mengejarnya. Bahkan ada orang yang memasang jaring ingin menjebak dan menjatuhkannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bereaksi di dalam situasi yang sulit dan tidak nyaman itu? Dia menyingkapinya dengan baik. Dia tetap mengucap syukur dan melayani Tuhan. Mari kita mau lihat bagaimana contoh yang pemazmur perlihatkan kepada kita. Di dalam mengalami masa-masa sulit, dia tetap bersyukur kepada Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Kita koreksi diri kita. Apakah dalam masa-masa sulit kita tetap setia melayani Tuhan? Apakah dalam masa-masa suka, dalam masa-masa kekurangan kita tetap setia melayani Tuhan? Pemazmur yakin, dan kita pun harus yakin bahwa hidup kita hanya ditentukan oleh Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan oleh musuh-musuh kita. Hidup kita bukan ditentukan oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Hidup kita bukan ditentukan oleh penyakit kita. Pemazmur meyakinkan bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan dan sadar bahwa kita hidup karena oleh kasih karunia Tuhan? Kita harus tahu, walaupun di dalam pergumulan dan kesusahan di dalam kehidupan kita harus tetap memiliki damai sejahteranya Tuhan. Agar apa? Agar hubungan kita tidak terputus dengan Tuhan. Karena kadang-kadang masalahlah yang membuat hati kita kecewa. Karena persoalan hiduplah yang menekan kita, yang membuat hubungan kita lost dengan Tuhan. Indikasi damai sejahtera ada di dalam hatinya. Hati kita adalah ketika kita bisa menunjukkan sikap hidup kita kepada orang lain bahwa kita tetap mengasihi Tuhan. Sama seperti Paulus pada waktu Paulus ada di dalam penjara. Kita buka Filipi 4 ayat 4 dan 5. Apa yang dikatakan Paulus? Filipi 4 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama 1, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Luar biasa. Dia menulis ini ketika dia ada dalam penjara. Seandainya kita ada dalam masa seperti Paulus, bisakah kita mengungkapkan isi hati kita seperti ini? Kita semua masih dalam tahap belajar, dan kita mau belajar untuk menuju ke arah sana. Menjadi dewasa adalah pilihan hidup kita, tetapi menjadi tua adalah sesuatu yang pasti. Rambut akan terus menjadi putih. Lihat Bapak Gembala sidang tadi cek rambutnya putih semua. 2-3 tahun lagi udah putih semua. Demikian juga dengan saya. Karena apa? Tidak dicat. Ya, ini adalah kodrat manusia. Berubah menurut waktu berjalan. Semakin tua semakin ganteng. Semakin tua semakin diberkati Tuhan. Inilah kasih karunia Tuhan. Bersukacitalah, sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Di dalam situasi dan kesulitannya, Paulus mau mengajak orang lain untuk mencintai Tuhan. Hidup kita kadangkala seperti janda di Sarfat.
Itu bisa dilihat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Nanti bisa dibaca. Janda di Sarfat hidup dalam masa paceklik. Dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Tepung dan minyak itu adalah yang terakhir untuk dimasaknya hari itu, dan tidak ada lagi persediaan buat hari esok. Setelah makan dia akan mati. Tetapi dalam situasi seperti itu Tuhan mengatakan sesuatu yang berbeda lewat Elia. Elia berkata kepada perempuan itu untuk memberinya makan terlebih dahulu. Dan kita tahu apa yang kemudian terjadi. Janda ini sempat berpikir, apakah lari meninggalkan hamba Tuhan itu atau melakukan apa yang dia minta. Mengolah tepung dan minyak ini menjadi roti untuk dimakannya. Situasi sulit membuat kita sulit untuk kita tetap setia. Saya mau katakan sekali lagi, terkadang situasi sulit membuat kita untuk tetap setia, sulit untuk tetap kita bertahan. Tetapi mau melayani Tuhan atau lari dari kenyataan. Apa yang terjadi ketika janda ini memilih untuk melayani Tuhan, memberikan makanan kepada nabi Tuhan? Apa yang kemudian Tuhan lakukan? Mereka bisa melewati masa paceklik dengan tepung dan minyak yang terus ada karena Tuhan memelihara. Saya mau katakan, bersyukur dan melayani adalah dua sikap yang tidak bisa dipisahkan. Bersyukur adalah pengakuan dari iman kita, bahwa kita bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Melayani adalah buktinya bahwa kita mencintai Tuhan. Hanya dengan bersyukur dan tetap melayani Tuhan, maka hati kita akan tetap terpelihara dan terkoneksi dengan Tuhan kita. Dengan apakah kita bisa tetap memiliki hati seorang hamba kalau kita tidak hidup di dalam melayani? Banyak orang Kristen berpikir bahwa masalahnya terlalu banyak, masalah kita terlalu banyak, dan ketika dia diminta untuk melayani, dia katakan dia mau menyelesaikan dulu persoalan hidupnya, dan lalu meninggalkan pelayanan. Dia pikir dengan seperti itu masalahnya akan selesai. Saya justru melihat akan semakin rumit hidupnya ketika dia lari dari Tuhan. Dan jadi juga mau katakan, keluar dari pelayanan bukanlah jalan keluar yang baik untuk hidup kita. Bersyukur dan tetap melayani dengan apa yang kita bisa lakukan, walaupun dalam keadaan yang sangat sulit yang kita alami di dalam hidup kita. Kita harus tetap setia, bersyukur dan melayani Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Hidup kita ini kadang-kala kitalah yang harus membuat keputusan, mau tetap setia atau kita lari dari kenyataan. Apa yang kita pikirkan sekarang dengan keadaan kita? Kalau sekarang kita sedang berada di dalam keadaan yang sulit, apa yang akan kita lakukan? Masihkah kita bisa bersyukur dan tetap melayani Tuhan? Asal kita ikhlas, maka yang baik akan tiba. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan kita selalu ada di dalam kesulitan. Amin. Tidak untuk selama-lamanya kita hidup di dalam penderitaan. Ada waktunya Tuhan memberikan kelepasan di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, di sini semua pasti tahu binatang penguin, ya? Binatang penguin tahu ya? Semua tahu ya? Bukan singa laut, Pak. Penguin yang jalannya gini, Pak. Lompat. Iya, kalau singa laut lain lagi, Pak. Saya suka lihat itu, saya paling senang kalau nonton flora dan fauna. Kadang-kadang saya setel di 701 itu. Berapa 201? Itu dunia flora itu bangsanya ikan, penguin banyak. Saya mau katakan penguin adalah bintang yang sangat unik. Dia akan bertelur hanya pada musim dingin. Dan siapa yang tahu penguin bertelur berapa butir? Cuma satu.
Penguin bertelur hanya satu, tidak lebih. Dan ketika sang betina sudah bertelur, apa yang dia lakukan? Dia memberikan telurnya kepada si jantan, yang lalu meletakkan telur itu di atas telapak kakinya dan kemudian menutupinya dengan bulunya. Lalu apa pekerjaan betina? Selama 2 bulan lamanya sang betina bersama betina-betina yang lainnya pergi mencari mengumpulkan makanan untuk bayinya. Dan di dalam waktu 2 bulan itu bukan waktu yang pendek. Sang jantan berpuasa selama 2 bulan mengurangi telurnya. Karena kita tahu penguin hanya memiliki 2 kaki dan sayap yang kecil. Dia taruh telur itu di bawah telapak kakinya. Kalau dia bergerak sedikit saja, telur itu akan jatuh dan pecah. Sehingga selama 2 bulan sang jantan penguin tidak bergerak sama sekali bersama dengan jantan-jantan yang lainnya di bawah tiupan angin yang dingin. Dan sang betina pergi ke laut mencari makan selama 2 bulan dengan tantangan ikan hiu, ikan paus, singa laut semua yang akan memangsa dia. Dan ketika tiba tepat 2 bulan, sang bayi penguin menetas, datanglah sang betina membawa makanan untuk memberi makan kepada anak yang baru lahir. Situasi yang tidak mudah dan sulit. Sang betina pergi mencari makan dan memberikan makan itu kepada bayi penguin setelah menetas. Apa yang kita bisa tarik dari cerita ini? Hidup kita kadang-kadang sudah tinggal di ujung, sudah tinggal selangkah lagi kita menjadi sangat lelah dan berhenti berdoa karena kita menganggap Tuhan tidak menjawab doa kita. Inilah yang sering kita lakukan. Padahal Tuhan mau kita bertahan. Tuhan mau kita bertahan dan Dia percaya di dalam Tuhan. Kita hidupi hidup ini dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Percaya dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita sedetik pun. Ya. Kita yang sering meninggalkan Dia. Kita lupa akan kuasa dan kita lupa akan kedahsyatan Tuhan. Bertahanlah di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kita. Yesaya 30 ayat 15 berkata, mari kita buka. Kita baca bersama 1, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kepadamu. Tetapi kamu enggak. Luar biasa dahsyat firman Tuhan ini. Enaknya tinggal dengar, gak nyari capek. Istri saya selalu sibuk kalau saya ada mau pilih siapin khotbah, belum. Pilih siapin khotbah, belum. Satu 2 hari Jumat, biar nggak lupa kan. Ya, Tuhan baik buat kita. Untuk itu percayalah dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Damai sejahtera sukacita Tuhan yang melampaui segala akal tidak akan meninggalkan engkau. Kasih karunia Tuhan akan dilimpahkan kepadamu. Damai sejahtera yang akan senantiasa ada dalam hidupmu. Dalam situasi sulit seperti apapun yang kau alami. Bahkan ketika engkau tidak ada lagi kawan di sampingmu, tidak ada orang lagi yang mau dekat kepadamu, Tuhan ada di dalam hati.
persembahan yang sudah diberikan dialah menjadi sesuatu menyenangkan hati Tuhan, dan juga Bapak Ibu yang di rumah atau di mana saja Anda ikuti ibadah ini akan benar-benar sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan serta firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh hambanya biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Iman kita terus bertumbuh oleh karena pengenalan kepada kebenaran firman Tuhan, karena Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Mari kita akan bersama-sama satu di dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, segala syukur kami naikkan kepada Tuhan, kepala Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kehidupan ini kami serahkan sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kalau Bapa yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami, hari lepas hari anugerah-Mu, rahmat-Mu selalu baru. Karena itu Tuhan, iman percaya kami taruh hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan, dan langkah-langkah kehidupan kami adalah langkah-langkah yang penuh dengan kemenangan. Mujizat demi mujizat Allah, kemuliaan Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Limpahkanlah kekuatan yang baru, kesehatan, anugerah-Mu kepada seluruh umat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, dan kami percaya biarlah kehidupan ini akan senantiasa ada di dalam tangan kasih karunia Tuhan yang gagah perkasa. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, dan kami percaya Tuhan terus akan berkarya dengan belas kasihan-Mu mengalir atas bangsa kami, membawa kesembuhan yang dahsyat yang luar biasa, membawa pemulihan atas perekonomian, keamanan, dan semua yang ada di dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan hamba-Hamba yang sudah melayani hari ini, dan mengurapi kehidupan mereka. Tuhan pakai kehidupan mereka lebih hari lebih dahsyat, memberkati setiap langkah hidup mereka, dan biarlah kuasa-Mu senantiasa akan membawa kehidupan mereka semakin naik bersama dengan anugerah dan juga kuasa-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih karunia-Mu, dalam pengembalaan yang agung, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, arahkan hidupmu hanya kepada Dia, karena dari sana sumber berkat dalam kehidupan kita semua. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dan membawa kehidupan kita senantiasa diberkati oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kita akan senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih Bapa, dan biarlah berkat-berkat anugerah Tuhan dan juga kelimpahan di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan yang baru serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kami yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Di nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.